tadi sudah dijelaskan mengenai backlog, tapi mungkin PUPR memiliki sebuah gambaran lain untuk menjelaskan bagaimana sih situasi backlog gap kepemilikan hunian di Indonesia, dan apakah benar penyebabnya ini adalah pembiayaan sebenarnya? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Kami hormati Bapak Presiden, rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sebagaimana disampaikan, itu ada 9,9 juta backlog kepemilikan, jadi yang belum punya rumah, ya. Namun di luar itu berdasarkan Susunan 2023 itu ada lagi 26 juta yang rumahnya tidak layak huni. Jadi kalau kita hitung totalnya ada sekitar 36 juta yang harus kita selesaikan, ya. Nah, sehingga besarnya unit yang harus diselesaikan tadi tentu kalau yang belum punya rumah ya solusinya dia bisa KPR tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Heru, ya, atau kredit membangun rumah, bangun sendiri. Tetapi kalau yang rumahnya tidak layak huni, mereka butuh yang namanya kredit renovasi rumah. Jadi dua hal ini harus kita selesaikan. Nah, tentu kalau kita melihat program kita hari ini di PUPR, ya, ada yang namanya FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang sumbernya dari APBN. Itu rata-rata tahun lalu itu ada sekitar 229.000 yang disediakan, tahun ini agak turun 167.000, ya. Itu salah satu program. Lalu program yang lainnya yang Tapera. Nah, Tapera sendiri hari ini masih jumlahnya kecil karena tadi memang sampai saat ini belum dilakukan pungutan, ya. Nanti kalau sudah besar harusnya nanti ini bisa menopang, ya, bersama-sama dengan dana APBN tadi bisa menyelesaikan backlog yang besar tadi. Itu kondisi real yang dihadapi. Di luar ini juga ada fasilitas yang namanya subsidi uang muka yang sebanyak 4 juta rupiah kepada para penerima manfaat nanti yang diantaranya beberapa yang akan tampil. Itu mungkin Mbak Lulu. Apalagi tadi? Baik, terkait dengan peran PUPR dalam proses penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni, bagaimana perannya Pak, terutama nanti dikaitkan dengan ketika Tapera sudah berjalan Pak? Ya, tentu kembali lagi tadi bagaimana backlog angka besar tadi bisa secara terukur kita selesaikan. Kita butuh skema pembiayaannya, ya. Nah, berdasarkan undang-undang tadi, Undang-Undang 4 dan juga Undang-Undang Nomor 1, ya. BP Tapera adalah nanti ultimate institusi yang nanti didesain untuk menyelesaikan permasalahan perumahan ini, di mana cara kerjanya, ya, melalui skema tadi tabungan dari anggotanya, lalu nanti oleh BP Tapera akan dipupuk sehingga nilainya besar. Dari hasil pemupukan akan dimanfaatkan untuk menyediakan KPR tadi dengan bunga yang terjangkau, yang tadi ilustrasinya sudah disampaikan oleh Pak Komisioner, ya, seperti itu. Nah, tentu tantangan besarnya adalah di skala nih. Kalau tadi kami sampaikan hari ini baru sekitar 250.000-an unit, padahal kalau melihat jumlah yang harus diselesaikan sangat besar sehingga perlu inovasi di sini, ya. Nah, satu lagi mungkin program di Kementerian PUPR kami juga ada yang namanya BSPS, Bantuan Stimulan Pembiayaan untuk Rumah Swadaya. Nah, ini diperuntukkan tadi bagi yang berada di desil 1-2 yang memang pendapatannya tidak memungkinkan untuk membeli rumah seperti itu. Demikian mungkin Bu. Terima kasih. Satu lagi Pak, adakah bisa diberikan contoh negara-negara yang sudah menerapkan program mirip dengan skema Tapera ini Pak? Ya, ada banyak negara yang sudah menerapkan. Yang paling dekat mungkin Singapura dengan Central Provident Fund, ya, sifatnya juga wajib, ya. Kemudian ada di Malaysia itu Employee Provident Fund juga wajib. Sumbernya sama dari tenaga kerja juga dari pemberi kerja, ya. Kemudian ada juga di China Housing Provident Fund, dan di Korea Selatan ada National Housing Fund, HF, dan ada banyak lagi negara yang lain. Baik, terima kasih banyak penjelasannya.
dari PUPR. Terima kasih Bapak Dirjen